Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Urai Syaziman Kusuma Wijaya. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan untuk pada bagian praktikum teknik dan sistem digital, yaitu modul 3 rangkaian kombinasional. Oke, pertama-tama kita akan tambahkan beberapa gerbang terlebih dahulu. Kita tambahkan gerbang N. Kemudian untuk arahnya kita atur ke utara atau selatan. Kita atur ke selatan. Kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian gerbang R nya ada 2. Oke, ini juga kita atur ke selatan. Kemudian kita tambahkan gerbang XOR. Oke, selatan juga. XOR nya kita copy paste saja. Ctrl V di sini. Kemudian gerbang OR, satu gerbang OR. Oke, kita atur inputnya masing-masing 2. Oke, number of inputnya sudah 2, kita tambahkan inputnya ada 2 ya. Jadi ini diatur juga untuk bagian ininya ke selatan. Ctrl V. Oke, sudah cukup. Kemudian kita hubung-hubungkan. Oke, kita kasih label terlebih dahulu untuk inputnya. Kita kasih ini X2 dan ini X1. Ya, untuk supaya lebih menarik, lokasi tulisannya kita ubah ke atas. Oke, kita hubungkan. Untuk X2 nya ini X1. Oke, ada bagian ini sini. Oke, ini ya mungkin bisa kita majukan sedikit. Nah, kemudian ini X1 nya dan X1. Oke, di sini. Oke. Oke, sudah. Gerbang kita kita hubungkan. Kemudian di sini ada input Cin, labelnya Cin. Untuk tulisannya ke salah, ini share label. Oke, tulisannya kita atur ke, sedangkan facingnya kita atur ke barat. Oke, baru kita hubungkan.
kemudian yang ini oke, yang ini oke. Jadi kita tambahkan outputnya, ada 2 output. Ini diatur juga untuk facingnya, untuk arahnya, jadi ke utara. Ini juga ke utara. Ini kita kasih label cout. Ini untuk arah labelnya ke selatan. Ini S1. Oke, kita hubungkan. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita cek kembali apakah sudah benar. Ini X2. Oke, ini udah benar. Ini sudah. Oke, C-in S1 C-out. Oke, sudah benar. Kita coba ganti. Oke, sudah benar. Mungkin bisa kita lihat untuk tabel kebenarannya. Nah, ini untuk tabel kebenarannya. Inputnya X2, X1, C-in. Kemudian outputnya berupa C-out dan S1. Kemudian ini kita kecilkan, kita copy paste. Oh iya, salah. Oke, kita copy paste. Kita akan menduplikasi dari full adder ini. Oke, sebentar. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Jadi 2 full adder. Mungkin bisa kita kasih teks supaya lebih mudah dipahami. 2 di sini F1, F1. Oke, sudah cukup. F1 dan F2. Oh ya, kita ubah terlebih dahulu untuk fontnya terbold biar lebih jelas. Oke. Kemudian di sini ada Y2, kita ganti label Y2. Yang di sini ada X2, X2, Y2, X2. Kemudian di sini ada X1 dan Y1. Y1. Oke, Y2, X2, kemudian Y1, X1. Kemudian kita hubungkan. Ini kita hapus. Ini kita hapus, kita hubungkan. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Oke, kita coba. Oke,
sudah berhasil ya untuk dari menduplikasi dari full header, satu full header menjadi 2 full header, kemudian kita kombinasikan. Mungkin bisa kita lihat untuk tabel kebenarannya. Nah, dia akan menghasilkan banyak output. Untuk indeksnya juga menyesuaikan dari, karena inputnya ada 5, jadi bisa diperkirakan sekitar 2/5 untuk hasil dari inputnya. Bukan input, dari maksudnya dari jumlah indeksnya. Bisa lihat ini untuk inputnya, ini outputnya. Oke, setelah itu di sini ada diperintahkan membuat sebuah gerbang yang untuk mendapatkan hasil penjumlahan 2 bit, yaitu X1 dan X2. Jadi sebentar. Ini untuk cout nya itu kita periksa terlebih dahulu. Kita periksa lagi. S2 S1. Oh ya, ada sedikit kesalahan di sini karena kita lupa mengganti label pada bagian ini. Ya, cout ini S2, kemudian ini S1, C-in nya ini. Oke, kita coba kembali untuk kita lihat. Oke, sebentar. Sini Y2, X2, kemudian ada cout, kemudian ada S2, kemudian di sini S1, sini C-in, Y1, X1, Y2, X2. 1 sebentar. Ini sudah benar. C-in nya kita kasih 1, coba kita lihat tabel kebenarannya kembali. Untuk memastikan saja, Y1, Y2, sini CLN nya 1, inputnya S1 nya 1, S2 nya 0. Oke, sudah benar untuk tabel kebenarannya. Oke, berarti untuk rangkaian ini sudah benar. Berarti kita buat untuk perintah selanjutnya, yaitu membuat sebuah penjumlahan 2 bit, yaitu X1 X2 ditambah Y1 Y2 sama dengan S1 S2. Jadi di sini kita menggunakan, mungkin bisa kita itu terlebih dahulu, kita buat baru. Ini circuit name nya kita kasih, saya menggunakan half adder karena di sini kan menggunakan dua input ya. So, kita perlu tambahkan menggunakan XOR. Salah. Di gates kita menggunakan XOR, kemudian menggunakan N. Oke, diatur outputnya, bukan output, inputnya, number of inputnya 2.
kemudian ini juga 2. Oke, kita kasih output, kita zoom terlebih dahulu ya untuk perjelas. Oke, kemudian ini inputnya jangan lupa. Oke, kita sambungkan outputnya. Ini kita kasih label sum-nya. Kemudian ini untuk label carry. Ini X dan Y. X, Y. Oke, mungkin bisa kita lihat untuk tabel kebenarannya, atau mungkin kita tes lebih dahulu. Oke, berjalan lancar. Kita ke tabel kebenaran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Apabila X-nya 0, sum dan carry-nya 0. Nah, di sini menggunakan gerbang sum dan carry, gerbang sum. Maksud saya gerbang dari gerbang XOR dan gerbang AND, dikarenakan ini untuk sumnya itu hasilnya akan sama dengan gerbang XOR, sedangkan pada bagian carry hasilnya seperti kita lihat tadi di modul 1, gerbang N akan menghasilkan outputnya 000001. Makanya menggunakan gerbang XOR dan gerbang N. Oke, mungkin itu dulu video pada bagian percobaan 2-nya. Kita lanjutkan ke percobaan 1 ya, tadi masih percobaan 1, kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Di sini kita bakal membuat sebuah multiplexer 4 inputan. Oke, kita tambahkan sirkuit baru. Kemudian kita ambil di bagian folder plexer, kita ambil multiplexer. Kemudian ini kita atur select byte-nya ada 2 atau 3. 1, 2, 3, 4. Oke, 2 bit. Kemudian untuk inputannya 4 bit ya, karena kan nanti inputnya bakal ada 4 bit. Oke, kita tambahkan input, ada 4 input ya. Oke, kemudian ini kita hubungkan saja dulu. Tambahkan outputnya ada, tambahkan bitnya 2 atau 4 ya, 4 bit, kita tambahkan 4. Kemudian kita tambahkan selektornya. Oke ya, untuk include-nya kasih 0 karena kita tidak membutuhkan.
include-nya. Oke, mungkin ada yang salah, 8 bit. Sebentar, data bitnya ada 4 ya. Nah, di bagian ini data bitnya ada 8, salah, 4. Include-nya, floating-nya, select byte-nya kita kasih. Oke, ini udah benar. Kemudian untuk selektornya kita kasih sini 2. Kemudian oh ya, ini belum kita atur, makanya masih orange. Sini kita kasih karena di sini menggunakan 4, kita kasih 4. Oke, sudah aman, tidak ada yang error. Kita rapikan, kita atur untuk angka-angkanya, bukan angka ya, bit ya. Oke, ini 11, kemudian ini 1001, kemudian ini 101, 011, kemudian selektornya kita atur ke 1. Oke, lihat ya, outputnya berubah-ubah. Kita kasih label oke. Kemudian ini selektor, kemudian ini in A, kemudian ini untuk in B, ini in C, in D. Ini 0011, 1010, 1010, ini 01. Oke, sudah benar dan tidak ada error di sini. Nah, apabila selektornya kita set 11, angkanya outputnya akan berubah 0011. Nah, dia akan berubah-ubah ya apabila kita mengganti selektornya. Oke, untuk multiplexer atau percobaan 2 sudah selesai. Kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu membuat rangkaian priority encoder. Oke, kita seperti biasa kita tambahkan sirkuit baru, encoder new. Kita ambil bagian plexer primary, yang primer, bitnya kita ambil 2 bit, kemudian kita tambahkan inputnya. Oke, kita atur labelnya W0, kemudian ini W1, kemudian W2, W3. Outputnya ada 2, kita makan 2 output, yaitu Z dan Y1 Y2.
untuk ini 2 bit. Z-nya biarkan. Oke, ini labelnya Y1 Y2. Oke, ini kita hubungkan. Oke, sudah, kita coba Z-nya kita atur 1. Oke, sebentar. Oh ya, kita atur ini W1 untuk mengubah outputnya. Jadi mengatur untuk menghasilkan outputnya 1, Z-nya 1 ya, belum dikasih label. Oke, untuk menghasilkan outputnya Z1 kita perlu mengatur inputnya. Nah, terlihat untuk Y1-nya, Y1, Y2-nya berubah-ubah ya apabila kita tentukan. Kemudian untuk Z-nya apabila kita mengubah salah satu saja pada bagian input W0 atau sampai W3, dia akan pasti menghasilkan 1. Oke, cukup sekian untuk modul bagian 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ke modul yang keempat.